Sobat Kontan, jumpa lagi dengan saya Hafid Febri di program Company Update. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok penting di industri pelumasan nasional, yaitu dengan Bapak Syahreja, Presiden Direktur PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia. Terima kasih Pak Syahreja telah bergabung bersama kami. Seperti kita tahu, Pak Syahreja, ExxonMobil Lubrikan merupakan salah satu produsen oli nasional yang cukup memiliki brand yang sangat kuat di Indonesia. Dan ExxonMobil Lubrikan selama ini fokus menggarap di sektor pertambangan dan manufaktur. Nah, bagaimana ExxonMobil Lubrikan melihat peluang bisnis industri pelumas di kedua sektor tersebut, Pak? Baik, di ExxonMobil Lubrikan Indonesia, strategi kami dalam rangka memaksimalkan kinerja industri pelumas nasional adalah fokus pada dua hal. Yang pertama adalah inovasi, ya. Jadi di sini kami bertujuan dengan inovasi untuk dapat meningkatkan efisiensi dari para pemakai pelumas kami, tentunya bisa memberikan penghematan terhadap biaya perawatan dalam jangka panjang, dan juga ujung-ujungnya adalah membantu para pemakai pelumas kami di sektor industri untuk mendapatkan produktivitas yang tertinggi. Ya, jadi kami senantiasa mengembangkan produk-produk yang berkualitas yang dapat menjawab tantangan di lapangan. Sebagai contoh, kami telah mengembangkan produk pelumas untuk aplikasi hidrolik, yaitu mobil DTE 10XL series, di mana produk ini salah satu keunggulannya adalah dapat memberikan penghematan energi hingga sampai 6%. Kemudian tentunya dengan menggunakan pelumas DTE 10XL series ini tentunya dapat membantu para customer kami untuk menurunkan downtime pada mesin-mesin peralatan mereka, dan juga bisa memberikan biaya perawatan yang termurah, ya. Kemudian kami juga mengembangkan pelumas yang masa pakainya umurnya bisa lebih panjang, ya. Dengan pelumas yang umurnya bisa lebih panjang ini dapat memberikan manfaat kepada para pemakai pelumas kami. Mereka lebih jarang untuk mengganti pelumas. Dengan lebih jarangnya mengganti pelumas ini, tentunya alat-alat peralatan mereka, baik alat-alat di pabrik atau alat-alat di lapangan, itu bisa beroperasi lebih lama. Dan ujung-ujungnya ini akan memberikan ketersediaan yang tinggi terhadap alat-alat mereka dan membantu untuk produktivitasnya mereka. Dan lebih penting lagi adalah bahwa dengan umur pelumas yang lebih panjang ini akan mengurangi limbah, karena akan lebih sedikit limbah pelumas yang terpakai pada saat akhir operasionalnya tersebut. Ya. Kemudian fokus kami yang kedua adalah kolaborasi. Nah, di sini kami sangat mementingkan kemitraan yang strategis dengan para pemangku kepentingan, baik dari pelanggan kami, kemudian baik dari para distributor kami, dan juga tentunya juga adalah asosiasi-asosiasi industri yang bekerja sama dengan kami, baik dalam pertambangan ataupun manufacturing. Karena di sini kita bisa mendapatkan input, masukan dari mereka, apa yang perlu kami kembangkan untuk bisa membantu, mendukung para pelaku industri ini biar lebih efisien dalam operasionalnya mereka. Nah, juga kami juga memastikan dengan para mitra kami seperti distributor bahwa pelumas kami bisa tersedia di semua lokasi di daerah-daerah yang membutuhkan pelumas-pelumas yang berkualitas tinggi untuk mendukung kegiatan operasionalnya mereka. Seberapa besar, Pak, peluang
pasar pelumas di sektor manufaktur dan pertambangan, dan kita tahu belakangan komoditas pertambangan mengalami tren pelemahan harga, permintaan pasar ekspor juga demikian. Yang tentunya ini akan turut berpengaruh terhadap permintaan produk pelumasan karena aktivitas peralatan tambang, alat-alat berat juga tentu utilitasnya juga menurun sehingga berpengaruh terhadap permintaan produk pelumasan. Itu mempengaruhi tidak pasar ExxonMobil Lubrikan di kedua sektor tersebut, khususnya di sektor pertambangan, seiring melemahnya tren permintaan dan harga komoditas mineral pertambangan, batubara dan nikel dan lain-lain. Kalau kita melihat kebutuhan pelumas untuk industri, terutama di sektor pertambangan dan manufacturing, meskipun banyak tantangan-tantangannya yang kita lihat saat ini, tapi kami melihat bahwa peluangnya masih besar sekali, ya. Terutama ini berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah untuk mendukung hilirisasi di Indonesia ini, ya. Jadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang kami dapatkan dari BPS untuk industri pertambangan di tahun lalu itu tumbuh hampir mencapai 4%. Nah, kami yakin aktivitas ini akan terus meningkat, ya, sehubungan dengan bertambahnya kebutuhan barang-barang hasil tambang, baik batu bara ataupun mineral-mineral lainnya seperti nikel dan tembaga. Nah, ini dengan peningkatan pertumbuhan ini dibutuhkan upaya dari para pelaku industri pertambangan untuk bisa mengoptimalkan produktivitas mereka, produksinya mereka. Kita tahu bahwa di pertambangan ini menggunakan alat-alat yang besar, yang beroperasi 24 jam dalam kondisi yang sangat ekstrim, seperti temperatur, seperti tekanan, dan kondisi lainnya. Nah, disinilah kami yakin kebutuhan untuk pelumas yang berkualitas, yang mendukung kinerjanya mereka, mendukung operasionalnya mereka secara tinggi, itu sangat dibutuhkan dan akan terus bertambah. Kemudian untuk sektor manufaktur, ini juga sektor akan berkembang dengan pesat di Indonesia. Kita tahu tahun lalu perkembangan sektor manufaktur adalah sebesar hampir mencapai 5%, ya. Dan tentu kalau kita melihat dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, tantangannya adalah sehubungan dengan daya saing. Karena sektor manufaktur kita itu tidak hanya berkompetisi di dalam negeri, tapi juga berkompetisi dengan pemain global, ya. Nah, di sini untuk meningkatkan daya saingan ini diperlukan suatu upaya bagaimana teman-teman pelaku industri manufaktur ini bisa meningkatkan produktivitasnya mereka sehingga mereka bisa bersaing. Bagaimana meningkatkan efisiensinya mereka. Nah, disinilah kami dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, kami mendukung dengan menyediakan solusi-solusi pelumasan yang inovatif, yang bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi para pelaku di industri manufaktur ini. Nah, kami di PT ExxonMobil Lubricants Indonesia ini memiliki lebih dari 500 produk pelumas untuk berbagai macam aplikasi. Tentunya masing-masing aplikasi baik di sektor manufaktur ataupun sektor tambang itu mempunyai keunikan atau kebutuhan tersendiri. Tapi semuanya mempunyai kesamaan, yaitu bagaimana aplikasi tersebut bisa berjalan dengan efisien, bagaimana alat-alat tersebut bisa memberikan produktivitas yang terbaik, ya. Kemudian tentu bagaimana operasionalnya akan memberikan total biaya kepemilikan atau TCO yang tertinggi. Sehingga dengan demikian para pelaku di sektor industri tambang atau manufaktur tersebut dapat memiliki daya saing yang tertinggi. Sektor manufaktur dan pertambangan adalah industri yang penting di Indonesia, ya.
sektor manufaktur ini dan juga sektor pertambangan ini berkontribusi hampir 70% terhadap penjualan kami di PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia. Tapi kami juga fokus melayani sektor-sektor industri lainnya, ya, seperti sektor industri yang berhubungan dengan armada angkutan, baik angkutan umum maupun angkutan logistik. Kalau kita tahu bahwa industri ini sangat berhubungan sekali dengan perekonomiannya kita, di mana untuk industri armada ini itu adalah industri yang menggunakan alat-alat angkutan yang bekerja hampir terus-menerus, mungkin 24 jam, ya. Nah, di sini kita perlu pastikan bahwa peralatan tersebut, kendaraan-kendaraan tersebut itu beroperasi secara handal, tidak mengalami kerusakan yang tidak terduga, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Kita bisa bayangkan sebagai operator bus, tentunya mereka tidak menginginkan kendaraan mereka tiba-tiba rusak di jalanan. Nah, mereka memastikan untuk memberikan layanan yang terbaik pada para penumpang. Mereka memastikan bahwa bis-bis mereka itu dalam keadaan perawatan yang tertinggi, yang terbaik, ya, yang nyaman bagi para penumpangnya mereka. Kemudian sektor apa lagi Pak yang akan dibidik oleh Emli ke depannya selain sektor manufaktur, pertambangan, perkebunan? Apakah infrastruktur juga memiliki prospek yang menjanjikan bagi Emli di industri pelumasan? Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, sektor-sektor yang kita bidik, tadi seperti disampaikan bahwa fokus kita yang utama adalah pertambangan dan manufaktur. Nah, sektor lain yang juga sangat penting adalah sektor yang berhubungan dengan pembangkitan tenaga listrik. Ya, kenapa ini sektor ini sangat penting? Karena ini adalah sektor yang potensinya sangat besar sekali. Ya. Indonesia terdiri dari hampir lebih dari 270 juta orang. Tentunya untuk menggerakkan ekonomi yang besar ini membutuhkan energi listrik yang besar juga. Ya. Nah, di sini kita melihat potensi yang sangat besar sekali, baik dari sektor pembangkit yang konvensional seperti mesin-mesin turbin gas dan uap, ataupun sektor energi baru terbarukan, ya, seperti pembangkit tenaga listrik angin. Nah, di sektor ini yang penting menurut kami itu adalah bagaimana keandalan dari mesin-mesin produksi listrik tersebut, ya, karena untuk mensuplai listrik itu diperlukan keandalan 24 jam secara terus-menerus. Nah, di sini kami berusaha mendukung sektor industri pembangkit tenaga listrik ini dengan memberikan pelumas dengan performa yang tinggi, yang memberikan keandalan yang tinggi, yang dapat memberikan atau merawat alat-alat dalam jangka panjang sehingga mereka bisa beroperasi secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan yang tidak terduga. Karena riset and development memegang peranan penting dalam menopang terciptanya produk yang benar-benar memiliki kualitas mutu dan produk. Tentu Emli juga mengalokasikan biaya investasi yang cukup signifikan untuk memperkuat divisi R&D ini, Pak. Seberapa besar, Pak, biaya investasi yang dialokasikan oleh Emli untuk memperkuat fasilitas riset and development ini agar produk Emli semakin bisa dipercaya oleh pasar? Oke, salah satu upaya yang kami lakukan adalah untuk terus melakukan inovasi dengan dukungan research, ya. Nah, di sini sesuai dengan fokus strategi kita selalu berkolaborasi dengan para pelanggan kita, ya, untuk memahami apa sih yang mereka butuhkan dari segi pelumas terhadap operasionalnya mereka dan tantangan-tantangan apa saja yang mereka hadapi. Nah, ini sangat perlu untuk bisa kami mengetahui dengan pasti solusi apa dan inovasi produk apa yang bisa kami kembangkan. Ya,
karena kebutuhan mereka tentu tergantung dari aplikasinya apa, kondisinya seperti apa, beban operasionalnya seperti apa, suhu, tekanan, dan kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, dengan data-data tersebut itu kita akan bawa ke laboratorium kita yang berada di Cilegon. Jadi kita di Cilegon Blending Plant kita mempunyai uji laboratorium yang bisa kita gunakan untuk bertujuan mengembangkan produk-produk dengan kualitas yang memenuhi standar yang terbaik. Nah, blending plant kita di Cilegon ini sudah mempunyai standar internasional ISO 9001 dan juga ISO 17025. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana kamu melakukan uji di lapangan untuk memastikan bahwa pelumas tersebut akan bekerja sesuai dengan apa yang ditujukan desainnya. Nah, di sini kami akan melihat dalam kondisi di lapangan sesuai dengan temperatur, sesuai dengan tekanan, kondisi ekstrim lainnya, bagaimana performa pelumas tersebut. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita secara terus-menerus memonitor dan melakukan analisa terhadap penggunaan pelumas tersebut. Nah, di sini salah satu bagian dari layanan purna jual kami mempunyai layanan mobil lubrikan analisis. Ya, jadi ini adalah layanan pelumas terpakai. Ya, di mana itu bisa mengidentifikasi kondisi pelumas, melihat potensi-potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi sebelum terjadinya kerusakan, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi tindak lanjut apa yang diperlukan agar bisa menjaga peralatan tersebut beroperasi secara optimal. Nah, untuk layanan mobil lubrikan analisis ini kami mempunyai lab di Jakarta yang bisa memberikan layanan analisa komprehensif, dan juga kami didukung oleh lab regional kami yang berada di Shanghai. Kemudian kami juga mempunyai mobil lubrikan analisis untuk grease, jadi khusus untuk gemuk atau pelumas grease. Nah, di sini tentunya analisis yang unik yang bisa memberikan kondisi terkini dari gemuk atau grease yang digunakan oleh pemakai pelumas kami, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang terbaik bagi mereka. Nah, tujuan dari semua analisa dan monitoring ini adalah tentu untuk membantu para pelanggan kami bisa meminimalkan downtime, ya, downtime dari hal-hal yang tidak terduga, sehingga pada ujungnya kembali adalah untuk meningkatkan produktivitas operasionalnya mereka. Kita melihat di ExxonMobil ini adalah riset ini adalah sebagai bagian dari kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya kami untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi para pemangku kepentingan di industri. Nah, khususnya di ExxonMobil Lubrikan Indonesia, ya, kami merupakan bagian dari ExxonMobil Corporation yang beroperasi secara global, di mana kami di sini memiliki akses terhadap sumber daya manusia dan juga dukungan dari riset global. ExxonMobil Global sudah lebih dari 135 tahun melakukan berbagai macam research untuk menghasilkan produk-produk atau service-service yang berkualitas dan berinovasi tinggi di semua lini. Nah, sejak tahun 2000, ExxonMobil secara global telah melakukan investasi lebih dari 16,5 juta US dollar. Ya, sejak tahun 2000, ExxonMobil global telah melakukan investasi lebih dari 16,5 miliar US dollar, yang dimana investasi ini dilakukan di semua lini produk dan juga termasuk untuk pelumas.
Nah, khususnya untuk pelumas, ExxonMobil mengalokasikan investasi tersebut untuk mengembangkan pelumas-pelumas dengan inovasi dan teknologi tertinggi yang menjawab kebutuhan dan tantangan-tantangan yang terkini. Nah, khususnya di Indonesia, khususnya di Indonesia, fokus dari riset kita ini adalah untuk memberikan solusi yang inovatif, yang efisien, dan scalable dalam berkelanjutan. Nah, di sini salah satu pelumas yang telah kita kembangkan adalah pelumas berbasis sintetis yang bisa memberikan performa yang tertinggi, yang bisa mengatasi tantangan-tantangan industri, terutama untuk kondisi-kondisi ekstrim seperti temperatur yang tinggi, tekanan yang tinggi, beban yang tinggi. Kemudian juga memberikan masa pakai pelumas yang lebih lama dibandingkan dengan pelumas-pelumas konvensional. Dan juga kita juga telah mengembangkan produk DTE 10 Excel series, di mana ini adalah pelumas hidrolik yang mempunyai performa yang tinggi, yang dapat memberikan efisiensi energi sampai dengan 6%. Nah, dengan fokus riset kami ini, kami berharap kami bisa memberikan produk-produk yang terbaik, yang berinovasi, serta teknologi tinggi kepada para pelanggan kami di Indonesia, sehingga pada akhirnya bisa mendukung industri di Indonesia, khususnya di pertambangan dan manufaktur. Nah, kami juga mengembangkan layanan berbasis teknologi data, di mana dengan analisis pelumas yang kami lakukan, kita bisa menganalisa performan atau kinerja setiap peralatan yang menggunakan pelumas kami, dan juga memberikan informasi terkini, permasalahan-permasalahan yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, sehingga kami bisa memberikan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga performance atau kinerja peralatan tersebut berada dalam kondisi yang terbaiknya. Komitmen kami adalah inovasi ini sangat dipentingkan bagi kami untuk mendukung industri agar bisa lebih efisien, lebih handal, dan berkelanjutan. Selain lini produksi, Pak, tentu sisi marketing juga harus menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan, tak terkecuali Emely. Bagaimana Emely memperkuat jaringan distribusi pemasaran agar produk-produk yang dihasilkan bisa memiliki cakupan pemasaran yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Sudah sejauh mana penetrasi jaringan distribusi Emely sejauh ini, Pak? Kebutuhan pelumas industri ini cukup merata di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Ya. Dengan demikian juga penjualan kami sebenarnya juga merata, bahwa contohnya di Jawa ini kita banyak penjualan kita fokus pada sektor manufaktur. Kemudian kalau di Kalimantan dan Sulawesi, termasuk di Sumatera juga, fokus penjualan kita lebih banyak di sektor penambangan. Di samping itu kita juga mempunyai penjualan juga di Indonesia bagian timur sampai ke Papua. Nah, di sini sangat penting bagi kami untuk memperkuat jaringan distribusi kami, ya. Terutama di daerah-daerah yang sektor industri pertambangan seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, dan daerah-daerah dengan basis industri manufaktur seperti di Jawa. Nah, dalam rangka mendukung ketersediaan pelumas dari kami mempunyai 5 regional distribution center yang berada di Cilegon, kemudian di Jakarta, kemudian di Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Nah, kalau RDC kita atau Regional Distribution Center kita di Cilegon itu untuk memenuhi kebutuhan pelumas di daerah Banten, Tangerang, dan juga di Sumatera bagian selatan. Kemudian untuk RDC kita yang di Jakarta itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelumas bagi para pelanggan yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, Jabobe, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Sedangkan untuk RDC kita yang di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di Jawa Timur
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke Papua. Nah, khususnya untuk yang di Balikpapan adalah kebutuhan pelumas di Kalimantan, terutama pertambangan. Kemudian untuk RDC kita yang di Makassar adalah untuk pemenuhan kebutuhan para pemakai pelumas kita di Sulawesi sampai ke Halmahera. Nah, tentunya kita dalam rangka menyediakan akses ketersediaan pelumas yang berkualitas tinggi tersebut kepada para pemakai kita di semua lini industri, kita berkolaborasi dengan sangat bagus dengan para distributor kita yang beroperasi dari Sumatera sampai Jawa, Kalimantan, sampai Sulawesi, dan ke Papua. Nah, kami berharap kami terus meningkatkan kolaborasi kami dengan para pemangku kepentingan di distribusinya kami, sehingga kita bisa meningkatkan cakupan dan infrastruktur distribusi kita. Pak Sareja, kita tahu belakangan pemerintah sangat menggencarkan tren elektrifikasi kendaraan atau electric vehicle. Bagaimana Exxon Mobil Lubricant memandang tren kendaraan ramah lingkungan yang tengah digencarkan oleh pemerintah ini? Apakah ini sebagai sebuah tantangan, peluang, atau justru ancaman? Karena kita mengingat kendaraan listrik itu disebut minim menggunakan pelumas. Apakah benar? Atau kemudian bagi Exxon Mobil Lubricant ini sebuah peluang dengan menciptakan atau melahirkan inovasi produk baru khususnya membidik segmen kendaraan EV ini? Perkembangan teknologi kendaraan yang menuju kepada electric vehicle tentunya ini akan merubah kerangka dari industri otomotif, ya. Kalau kita ketahui electric vehicle yang banyak digunakan sekarang itu adalah yang full bateri EV, ya. Di mana di sini tidak menggunakan mesin konvensional yang kita sebut sebagai internal combustion engine. Nah, ya, jika tidak ada mesinnya tentu tidak ada lubrikansnya. Nah, tapi kami melihat di sini bahwa kebutuhan untuk pelumas industri, walaupun dengan perubahan dari landscape-nya ini, kebutuhan untuk pelumas industri tetap akan berkembang. Kenapa? Karena dalam value chain pembuatan mobil-mobil EV tersebut, kendaraan-kendaraan EV tersebut, tetap dibutuhkan pelumas-pelumas industri seperti pelumas hidrolik, seperti pelumas kompresor, seperti pelumas-pelumas untuk aplikasi-aplikasi lainnya seperti gearbox ataupun gemuk, ya. Nah, di sini contohnya di sektor manufacturing tetap diperlukan pelumas industri untuk memproduksi komponen-komponen kendaraan seperti mesin, seperti bodi dari mobilnya tersebut, ya. Kemudian kalau sektor pertambangan, nah tentunya dengan kebutuhan baterai diperlukan mineral-mineral yang diperlukan untuk memproduksi baterai tersebut, contohnya untuk nikel. Nah, kemudian tidak terlepas dari electrification sendiri, tentunya membutuhkan energi listrik yang lebih banyak lagi. Nah, di sini adalah sektor pembangkitan tenaga listrik yang memerlukan juga pelumas-pelumas untuk menggerakkan turbin, mesin-mesin pembangkit listrik, atau mesin-mesin pembangkit listrik tenaga angin. Ya, jadi kami melihat bahwa mobilitas dengan adanya elektrifikasi ini, mobilitas itu tidak hanya berhubungan dengan kendaraan yang ada di jalan raya, tapi juga kita harus melihat industri yang pendukung dari elektrifikasi ini. Bagaimana kita memastikan industri pendukung ini bisa berjalan dengan optimal. Mungkin kesimpulannya bahwa elektrifikasi tentu bisa mengubah pola permintaan di segmen otomotif, ya, di segmen otomotif. Akan tetapi ekosistemnya secara keseluruhan masih sangat tergantung pada pelumas, khususnya pelumas industri. Demi memenuhi tren permintaan yang terus
meningkat dari klien-klien Anda, khususnya di segmen B2B, tentu perusahaan juga harus memastikan bahwa kapasitas produksi yang dimiliki bisa melayani tren permintaan yang terus bertumbuh. Nah, sejauh ini berapa kapasitas produksi ExxonMobil Lubricants Indonesia, dan adakah rencana untuk meningkatkan kapasitas tersebut ke depannya seiring tren permintaan pasar yang terus meningkat? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelumas yang berkualitas tinggi bagi para pemakai di Indonesia, kami bangga mempunyai fasilitas produksi blending plant yang berlokasi di Cilegon dengan kapasitas 100 juta liter per tahun. Nah, di fasilitas kami tersebut, di samping kami mempunyai laboratorium untuk pengujian dan pengembangan pelumas, kami juga memproduksi pelumas-pelumas, berbagai macam pelumas tentunya, baik pelumas untuk kebutuhan aplikasi hidrolis, mesin-mesin, atau aplikasi sirkulasi, ataupun roda gigi dan transmisi, termasuk juga pelumas-pelumas untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Ya. Di sini kami menggunakan standar produksi pelumas yang bertaraf tinggi sesuai dengan standar dari ExxonMobil Global. Ya. Di samping itu, sebagai bagian dari produksi global kami juga mempunyai fasilitas produksi di Jurong, Singapura dengan kapasitas sebesar 600 juta liter per tahunnya. Nah, khusus untuk di Jurong ini, kami mendatangkan pelumas-pelumas seperti pelumas sintetik dan grease yang memang kita tidak memproduksi di sini. Memang tidak banyak pelumas yang kita bawa dari luar negeri, tapi kami memastikan bahwa produk-produk portfolio yang kami tawarkan, kami pasarkan Indonesia ini dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan kami yang membutuhkan produk-produk dengan aplikasi-aplikasi tertentu dengan kualitas yang terbaik. Para pelanggan-pelanggan kami, tentunya kami terbuka untuk memperlihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan ekspansi di fasilitas kami. Akan tetapi saat ini fokus kami adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada ini sehingga bisa lebih efisien dan tentunya bisa memastikan distribusinya itu berjalan dengan lancar ke semua daerah yang memerlukan dukungan pelumas-pelumas dari kami. Kami akan terus memantau kondisi-kondisi dari market dan akan selalu menjaga agar produksi kami siap untuk memenuhi kebutuhan pasar pelumas dengan kualitas yang terbaik. Baik, Pak Sahreja, terima kasih atas penjelasannya yang sangat mendetail. Jadi kita menjadi tahu bahwa industri pelumas ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting ya Pak, dalam meningkatkan daya saing industri baik di sektor manufaktur, pertambangan, juga memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan sektor energi terbaru dan terbarukan. Kita akan terus ikuti perkembangan ExxonMobil Lubricants Indonesia dan semoga sukses dengan rencana-rencana yang telah Anda siapkan ke depan. Terima kasih.